wabarakatuh. Maksud kedatangan saya ke sini menemui Bapak adalah untuk menanyakan beberapa hal tersangkut dengan masalah tugas PPG dari ibu dosen yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin menanyakan Bapak Toa adalah bisa dikatakan sebagai pakar karena sudah sertifikasi, kemudian sudah jadi guru penggerak. Oke, pertama yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kira-kira, apa penyebabnya kira-kira kalau siswa kita itu dalam melakukan lari jarak pendek itu kurang sempurna, gitulah. Apa kira-kira penyebabnya? Baik, terima kasih Pak Johan. Alhamdulillah kita bisa sharing bercerita terkait tentang perkembangan anak peserta didik kita dalam olahraga terkhusus. Tadi seperti yang disampaikan Pak Johan, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita, anak kita. Hal itu terkait dengan lari jarak pendek ya. Karena kita tahu lari jarak pendek itu termasuk istimewa bagi anak-anak. Karena hampir semua anak-anak bisa dan suka melakukannya. Tapi dalam hal tekniknya itu sangat luar biasa, kesulitan anak-anak untuk mengembangkannya. Termasuk kita para pendidik itu butuh inovasi tertentu dalam pengembangan teknik-teknik tersebut. Kita tahu di mana ada teknik start, saat start itu hal yang sangat menentukan, dan di situ anak-anak belum terlalu menguasai start. Start ada 3, bagaimana start jarak pendek, jarak jauh, dan start melayang. Dalam hal ini kita kalau lari jarak pendek kita menggunakan start jongkok kan. Kalau menggunakan start jongkok itu memang butuh pembelajaran yang sangat maksimal. Kenapa anak-anak sering lalai atau sering tidak bisa menguasai kepada waktu melaksanakan start jongkok? Karena terkadang mereka sering melamun nih. Ini penyakitnya anak-anak kita nih kan, ketika kita cobakan start jongkok kok nggak siap rasanya, karena dia terlalu menikmati start jongkok itu. Tidak siap dengan kecepatan yang harus dilakukan atau reaksi yang harus dilakukan ketika melakukan start jongkok. Yang kedua, mungkin kita sebagai pendidik tentu inovasi bagaimana cara anak itu lebih tertarik dengan start jongkok itu lebih dikuatkan. Bagaimana mengembangkannya, kemudian bagaimana membimbingnya, menuntunnya betul-betul kita hayati betul lah pola-polanya, sehingga anak-anak itu betul-betul nantinya menguasai. Itu permasalahannya yang sering kita hadapi. Kemudian saat berlari, bagaimana anak itu masih suka menunduk saat berlari, padahal kita tahu lari jarak pendek ini sangat luar biasa, kita butuhkan badan yang luar biasa, jangkauan yang luar biasa. Saat finish mereka masih santai, tidak terlalu memaksimalkan kekuatannya. Jadi di sini yang menjadi tolak ukurnya bagaimana nanti kita melakukan variasi latihan-latihan teknik itu agar nantinya anak-anak itu betul-betul menguasainya. Seperti itu. Kira-kira perlu enggak media? Pokoknya pembelajaran di YouTube kita tengok bagaimana startnya yang betul. Apakah ini kira-kira perlu enggak gitu? Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, inovasi pembelajaran itu sangat luar biasa pentingnya. Tidak hanya kita sebagai model atau anak sebagai model, kita bisa mengambil sumber-sumber belajar model-model dari lainnya. Itu lebih membuat gairah anak luar biasa. Kita tampilkan bagaimana bentuk start seperti ini nak, atau bagaimana nanti cara start yang baik, bagaimana cara pengambilan start segala sesuatunya. Dan itu yang harus kita kembangkan sebenarnya gitu, agar anak-anak dapat mengatasi masalah yang ada. Oke, next langsung yang kedua, kira-kira apa penyebab siswa kita dalam melakukan permainan sepak bola itu, permainan sepak bola besar, dalam artinya sepak bola, bermain sepak bola, kalau melakukan heading itu kurang sempurna, kurang tepat, apa kira-kira penyebabnya? Jadi jangan anak-anak ini PR kita semuanya. Pemain profesional kadang melakukan heading butuh momen, butuh ketepatan dalam melakukan heading. Dan kita sebagai pendidik tentunya harus mengambil contoh dari pemain-pemain profesional. Jangankan anak-anak, pemain profesional pun bisa melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini sebenarnya jadi bahan evaluasi buat kita. Kenapa itu terjadi? Dan anak-anak itu sekarang itu yang mereka lakukan. Banyak terjadi kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Mungkin mereka pertama belum bisa mengambil momen saat bola datang dan waktu kita melompat. Itu yang menjadi pokok permasalahan. Kadang bolanya baru sampai kita udah melompat dulu, sehingga momennya itu nggak pas untuk mengambil bola itu. Yang kedua, kadang anak-anak kita itu masih takut melihat bola yang datang. Jadi
rasa-rasa bola tuh kena muka, jadi terpejam aja sehingga kadang penempatan bola tidak pas. Jadi kira-kira perlu dimodifikasi nggak bolanya, kita gunakan balon atau gimana supaya dia jangan takut, jadi dia bisa pas atau gimana? Jadi menarik di sini terkait dengan modifikasi terkait heading. Selain daripada bagaimana anak tidak takut, juga bagaimana menempatkan momen itu sangat perlu modifikasi. Kalau balon tadi sangat luar biasa, itu bisa belajar untuk penempatan posisi heading. Nah, jadi kan kadang anak kesalahannya headingnya malah di atas kepala, di bunuh-bunuh, bukan di kening kan? Iya. Nah, ini kita di kening. Balon itu bisa digunakan untuk untuk penempatan posisi bola di kepala. Kalau untuk yang biar anak tak takut dengan apa? Mungkin membiasakan sering dengan bola. Jadi ternyata bola itu tidak keras ya. Ternyata seperti itu ya. Gitu. Begitu ya. Terakhir Pak, ini masalah pemanasan. Sebelum berolahraga kita kan selalu melakukan pemanasan. Tapi nampaknya anak-anak tuh pada malas melakukan pemanasan. Apa kira-kira itu penyebab? Menarik terkait dengan pemanasan, karena setiap olahraga itu kan harus diawali dengan pemanasan. Tidak ada olahraga yang tidak diawali dengan pemanasan. Tapi apa yang terjadi yang kita hadapi sekarang, anak-anak kenapa kok malas ya? Ada yang menarik di sini karena kita pemikiran para pendidik sekarang tuh kaku, bahasa kaku itu pemanasan hanya sekedar yuk 1 2 3 4 sampai 8 1 2. Jadi jangan sebenarnya kita sendiri yang melakukan bosan. Maka memang sangat diperlukan terobosan-terobosan di situ. Pengembangan pemanasan, misalnya dengan game-game kecil atau dengan permainan-permainan tradisional, kita bisa gabungkan budaya dengan pemanasan. Jadi tidak ada kebosanan, bahkan nantinya bisa dirindukanlah pemanasan itu sama anak-anak. Karena inovasi kita ke depan. Berarti gerakannya harus jangan itu saja, seperti roba-roba gitu kan. Pola pikir kita yang harus kita ubah. Karena pola pikir kita itu kan kadang kaku sekali. Pemanasannya harus kayak gitu. 1 sampai 8, kemudian seperti itu aja. Itu yang harus kita ubah dulu. Baru inovasi kita. Bagaimana nanti anak tidak bosan, bisa menggabungkan dengan kebudayaan melalui pemanasan. Begitu. Terima kasih banyak Pak Toha atas jawabannya. Ini ya sangat bermanfaat bermanfaat sekali bagi saya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.